Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Di sini saya akan menganalisis studi kasus 4 sebagaimana tugas di LMS modul 3. Kasusnya seperti ini. Di perpustakaan sekolah, Rara itu sedang bertugas sebagai petugas piket kebersihan. Saat sedang merapikan meja, dia menemukan dompet berisi uang di bawah kursi. Tanpa berpikir panjang, Rara mengambil dompet tersebut dan menyimpannya di dalam tas itu. Nah, beberapa saat kemudian terdengar pengumuman dari Bu Sri, guru pustakawan, bahwa Nina, salah satu siswa lain itu, kehilangan dompetnya saat membaca buku di perpustakaan tersebut. Nah, Tari yang kebetulan ada di perpustakaan itu sejak awal melihat jelas bahwasanya yang mengambil dompet itu Rara. Nah, pada posisi ini Tari menghadapi dilema. Satu sisi dia tahu bahwa dompetnya itu diambil oleh Rara. Kemudian di sisi yang lain, Rara itu adalah sahabat dekat dia. Jika Tari melaporkan hal tersebut atau menegur Rara, pasti ada kemungkinan besar hubungan mereka menjadi renggang. Nah, bagaimana seharusnya Tari menyikapi situasi ini? Nah, di sini saya akan mencoba membuat analisis langkah pengambilan keputusan dengan menjawab 9 pertanyaan yang ditentukan di dalam pertanyaan LMS sebagai berikut. Pertanyaannya, apa saja nilai yang saling bertentangan dalam kasus ini? Nah, di sini saya akan mencoba menjawab. Nilai yang saling bertentangan dalam kasus ini tentu adalah nilai kejujuran dan kesetiaan. Tadi Tari di sini ingin menegakkan kebenaran demi mengembalikan dompet Nina, tetapi dalam waktu yang sama ia merasa harus menjaga loyalitas persahabatan dengan Rara. Lalu yang kedua, siapa saja yang terlibat dalam situasi pada kasus ini? Nah, tentu pertama adalah Tari ya. Tari itu sebagai saksi yang menghadapi dilema moral. Kemudian Rara itu pengambil dompet, Nina pemilik dompet, Bu Sri itu pihak sekolah yang menerima laporan kehilangan. Sekolah di situ adalah lingkungan yang menjunjung nilai kejujuran. Lalu yang ketiga, fakta-fakta apa saja yang relevan dengan situasi pada kasus ini? Ya, tentu yang pertama adalah Rara itu menemukan dompet dan menyimpannya tanpa izin. Itu adalah fakta. Sementara fakta kedua adalah dompet itu miliknya Nina yang dibuktikan oleh Bu Sri. Nah, kemudian yang ketiga, Tari itu adalah melihat langsung tindakan Rara. Tidak ada orang lain yang mengetahui kejadian tersebut selain Tari. Kemudian Rara adalah sahabat Tari, sehingga Tari takut hubungan mereka rusak kalau dilaporkan. Itu adalah fakta. Kemudian yang keempat, sebagai langkah pengambil keputusan, yaitu uji benar salah. Mana yang bisa dilakukan? Yang pertama, bisa dilakukan uji legal. Uji legal itu mengatakan bahwa mengambil barang milik orang lain atau bukan miliknya sendiri itu adalah hal yang salah. Yang kedua, uji regulasi. Sekolah itu memiliki aturan tentang kejujuran dan pengembalian barang temuan. Kemudian bisa diuji lagi melalui uji intuisi. Intuisi itu perasaan hati nurani ya. Hati nurani mengatakan bahwa menyembunyikan kebenaran itu salah. Kemudian uji publikasi. Jika keputusan Tari diketahui publik,
Nah, kejujuran adalah hal yang dapat diterima. Lalu juga ada uji panutan. Tokoh panutan pasti memilih mengembalikan dompet. Tokoh panutan itu pasti memilih mengembalikan dompet dan meluruskan kesalahan. Jadi artinya di sini kesimpulannya adalah tindakan Rara itu salah. Tari perlu menegakkan kejujuran. Lalu analisis kelima atau langkah kelima yaitu paradigma benar lawan benar mana yang muncul. Paradigma benar lawan benar mana yang muncul. Nah, di sini pertama adalah kesetiaan melawan kebenaran. Setia pada sahabat tapi jujur pada fakta. Kemudian juga ada paradigma kasihan melawan keadilan. Kasihan pada Rara kan yang bisa dipermalukan, tapi adil bagi Nina. Nah, seperti itu. Kemudian di sini juga ada paradigma individu melawan kelompok. Nah, kepentingan persahabatan itu individu, tapi nilai kejujuran di sekolah itu kelompok. Maka di sini paradigma utamanya adalah kebenaran melawan kesetiaan. Kemudian yang keenam, prinsip resolusi mana yang digunakan? Kalau boleh saya jawab ya, berpikir berbasis peraturan atau rule based thinking. Karena sekolah itu memiliki aturan yang jelas bahwa setiap barang temuan itu ya harus dilaporkan dan dikembalikan kepada pemiliknya. Nah, kemudian menjunjung kejujuran itu adalah prinsip umum atau universal. Lalu yang ketujuh, adakah opsi trilema atau solusi kreatif selain dua pilihan ekstrim? Ya, kalau boleh saya jawab, ya ada. Tari itu dapat mengajak Rara bicara secara pribadi. Terus menjelaskan bahwa kejadian tersebut Tari mohon Rara mengembalikan dompet secara sukarela kepada Nina atau kepada guru. Nah, bisa dilaksanakan. Tari tidak langsung mengadukan, kemudian Rara tetap bertanggung jawab, Nina mendapatkan kembali barangnya, kemudian persahabatan tetap punya peluang untuk terjaga. Saya kira itu opsi yang bisa dilakukan. Jadi ketika Tari mengajak bicara baik-baik, kemudian di situ pasti akan ada jalan. Kemudian yang ke-8, keputusan akhir apa yang diambil? Kalau saya sebagai Tari, saya akan mengajak Rara berbicara secara baik-baik, mengingatkan tentang kejujuran. Lalu meminta Rara mengembalikan dompet itu secara sendiri kepada Bu Sri. Mengembalikan dompet itu sendiri kepada Bu Sri. Jika Rara menolak, barulah saya sebagai Tari ini melaporkan kepada guru sebagai bentuk tanggung jawab moral. Lalu yang ke-9, pelajaran apa yang didapat dan bagaimana memperbaiki pengambilan keputusan di masa depan. Saya belajar dari kasus ini bahwa seorang pemimpin atau saksi kunci itu harus memiliki keberanian moral. Untuk apa? Untuk menegakkan kebenaran. Meskipun pada situasi yang sangat sulit. Ya, saya juga belajar pentingnya memadukan antara empati dengan aturan. Ya, seperti itu. Jadi seorang pemimpin itu ya ke depan harus mempunyai keputusan yang bijak. Keputusan yang bijak. Artinya kalau ada kasus seperti ini, andaikan saya pada posisi itu ya saya akan lebih teliti, tidak terburu-buru, dan selalu menguji keputusan dengan 9 langkah agar keputusan saya lebih etis, bijaksana, dan berpihak pada nilai kejujuran. Terima kasih.